Bab 5, Analisis Data. A. Menambahkan dan memformat data di lembar kerja. Bekerja dengan data memanfaatkan perangkat lunak berupa software pengelola angka seperti Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita menambahkan data ke lembar kerja. Nah, ketika dijalankan, Microsoft Excel secara otomatis akan menampilkan pilihan apakah kita akan menjalankan buku kerja yang baru atau membuat buku atau membuka buku kerja lama yang pernah disimpan. Saat buku kerja ditambahkan, maka akan memiliki lembar kerja atau worksheet. Untuk memasukkan data ke sel lembar kerja, dilakukan dengan mengaktifkan sel di lembar kerja, kemudian mengetik data yang akan diinput dan diakhiri dengan menekan tombol Enter Tab atau tombol panah di keyboard. Nah, A. Menginput data angka. Tidak diperkenankan menginput data angka dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan, karena Microsoft Excel akan memperlakukan tanda titik sebagai tanda titik biasa dan angka yang diinput menjadi tidak berarti. Jika angka yang akan diinput mempunyai angka di belakang koma atau angka nol sebanyak jumlah tertentu, tersedia pengaturan agar Microsoft Excel menambahkan tanda koma atau angka nol dengan jumlah tertentu secara otomatis pada setiap data yang diinput dan membuat proses input data menjadi lebih mudah. Ini contohnya ya. Nah, ini untuk langkah-langkah mengatur kedua hal tersebut adalah sebagai berikut nih. Nah, ini bisa kita baca. Nah, B. Menginput data berupa teks, waktu, dan tanggal. Data berupa teks dilakukan dengan mengetik huruf-huruf dari teks menggunakan keyboard. Data berupa teks akan ditempatkan merapat ke kiri sel. Jika data yang dimasukkan berupa waktu, Microsoft Excel menggunakan tanda titik dua untuk memisahkan jam, menit, dan detiknya. Jika menggunakan sistem waktu 12 jam, tambahkan huruf A untuk waktu IM atau P untuk waktu PM setelah angka waktu dimasukkan. Contohnya, waktu yang akan dimasukkan adalah pukul 14.45, maka pada sistem waktu 12 jam diketikkan 2.245 P. Jika dalam data dimasukkan berupa tanggal, Microsoft Excel menggunakan tanda slash atau hyphen strip ya untuk memisahkan hari, bulan, dan tahun. Contohnya tanggal yang ingin dimasukkan adalah 22 Juli 2019. Dapat diketik sebagai 22 strip 7 strip 2019. Strip itu namanya hyphen ya. Nah, setelah data selesai diketik, diikuti dengan menekan tombol Enter. Nah, menginput data yang berurutan. Nah, ini langkah-langkahnya ya, kita bisa baca. Ini lanjutannya, menginput data yang berurutan. D. Menginput data seragam. Nah, ini proses menginput data seragam akan membantu apabila harus menginput data dalam jumlah yang sangat besar nih, sehingga data menjadi lebih cepat dan tepat. Nah, ini langkah-langkahnya kita bisa baca. Nah, memformat data dengan tipe data yang sesuai. Data yang diinput di lembar kerja dapat terdiri atas berbagai tipe nih, seperti berupa teks, bilangan, sains, uang, waktu, tanggal, dan sebagainya. Nah, masing-masing tipe data ditampilkan dalam format tertentu. Ini contoh pengaturan selnya agar sesuai dengan tipe data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, silakan dibaca. Nah, ini lanjutannya. Memformat sel. Garis-garis grid yang membentuk kolom dan baris pada lembar kerja adalah garis-garis standar yang terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak diikutkan pada saat lembar kerja dicetak. Nah, garis batas sel ke tabel dapat eh, ditambahkan sendiri sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Warna dari sel juga dapat ditambahkan nih, sehingga tampilan lembar kerja menjadi semakin baik. Untuk memberi batas dan mengatur warna selnya dapat dilakukan dengan cara memilih sel batas, kemudian mengklik icon border di tab Home, pilih jenis batas yang diinginkan, kemudian pilih icon fill color untuk
mengatur warna sel. Dapat ditambahkan batas dan warna sel yang bervariasi di antara sel-sel yang ada. Nah, seperti pada gambar, terlihat batas sel antara sel B3 sampai F3 berbeda dengan sel-sel yang lain. Langkah-langkah untuk menambahkannya adalah sebagai berikut. Nah, 4, mengatur tanda desimal dan ribuan. Nah, langkah-langkah untuk mengatur tanda desimal dan ribuan adalah sebagai berikut nih. 5, mengatur lembar kolom dan tinggi baris. Pengaturan lembar kolom dan tinggi baris diperlukan untuk kerapian tampilan lembar kerja serta menyesuaikan dengan panjang dan tinggi teks data yang ada di dalamnya. Jika lembar kolom terlalu kecil, pada data yang diinputkan berupa teks dan akan terpotong oleh batas kolom. Sedangkan bila data yang diinputkan berupa angka akan ditampilkan deretan tanda pagar seperti ini. Nah, ini pengaturan lembar kolom dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengaturan tinggi baris dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Silakan dibaca. Lalu pengaturan lebar kolomnya dengan perintah autofill dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Satu dan dua. Yang keenam, menyimpan buku kerja baru. Nah, langkah-langkahnya untuk menyimpan file buku kerja adalah sebagai berikut. Silakan dibaca. Yang ketujuh, membuat buku kerja baru. Langkah-langkah untuk membuat buku kerja baru adalah sebagai berikut. Silakan dibaca. Nah, setelah membuka atau melakukan perubahan pada buku kerja tersebut, simpan kembali buku kerja dengan cara menjalankan perintah save atau kita Ctrl S ya, shortcutnya. Yang kedelapan, menampilkan data dengan grafik. Grafik dibuat untuk menampilkan data dalam bentuk gambar sehingga secara visual lebih menarik minat dan memudahkan orang lain melihat perbandingan bentuk dan kecenderungan data yang ada. Nah, ini untuk menambahkan dan memformat grafik dapat dilakukan dengan cara-cara atau langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini sambungannya ya. Yang B, mengelola data. Operasi hitung untuk membantu dalam mengelola dan menganalisis data dilakukan dengan menggunakan rumus. Nah, fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada atau biasa disebut sebagai argumen. Nah, untuk menambahkan rumus, apa itu rumus? Kita harus paham dulu. Rumus adalah persamaan-persamaan yang membentuk perhitungan, mengembalikan informasi atau memanipulasi isi sel atau menguji kondisi dan sebagainya. Rumus di Microsoft Excel dimulai dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan akan menginformasikan Microsoft Excel bahwa karakter-karakter selanjutnya merupakan rumus. Nah, terdapat berbagai jenis operator yang dimiliki Microsoft Excel. Nah, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan persentase. Berikut tabel yang memuat operator-operator aritmatika simbol dan jenis operasi yang digunakan. Nah, simbol plus atau operasi penjumlahan, contoh hasilnya. Simbol minus itu pengurangan, simbol kali itu perkalian, simbol slash pembagian, simbol itu pemangkatan, persentase, dan sebagainya. Nah, operator perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Hasil perbandingan tersebut berupa logika, yaitu true and false, benar atau salah. Jika perbandingan bernilai benar, hasil yang ditampilkan adalah true. Dan jika perbandingan bernilai salah, hasil yang ditampilkan berupa false. Berikut tabel yang menunjukkan jenis operasi, operator, dan contoh-contohnya nih. Silakan dilihat. Operator acuan. Operator acuan berfungsi untuk menggabungkan selang sel yang terlibat dalam perhitungan. Microsoft Excel mempunyai tiga operator acuan, yaitu titik dua, koma, dan spasi. Berikut simbol yang menunjukkan operator-operator acuan beserta fungsinya.
Nah, langkah-langkah menginput dan mengcopy rumus adalah sebagai berikut. Silakan dilihat dan dibaca. Nah, untuk yang kedua, mengatur acuan. Acuan mengidentifikasi sel atau kumpulan sel dari lembar kerja dan menginformasikan operator mengenai lokasi untuk mencari nilai-nilai atau data yang digunakan dalam rumus. Acuan A1 adalah acuan yang menggunakan kombinasi kepada kolom dan baris sebagai alamat acuannya. Nah, tabel berikut ini merupakan beberapa petunjuk membuat acuan di lembar kerja kita. Nah, A ada namanya acuan relatif. Acuan relatif adalah acuan pada rumus yang akan berubah secara otomatis apabila sel tempat rumus digunakan berubah. Nah, ini sebagai contohnya nih. Yang B atau yang kedua ada acuan mutlak. Nah, acuan mutlak adalah acuan pada rumus yang tidak berubah meskipun sel tempat rumus digunakan berubah. Nah, acuan sel mutlak dalam rumus misalnya $A, $1 selalu mengacu pada satu sel tertentu. Nah, ini namanya dikunci ya. Yang ketiga atau C, acuan campuran. Nah, acuan campuran adalah acuan yang mencampurkan acuan relatif dengan acuan mutlak. Jika posisi dari sel yang mengandung rumus berubah, acuan relatifnya akan berubah juga, sedangkan acuan mutlaknya akan tetap. Nah, ini sebagai contohnya. Yang ketiga, menambahkan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan oleh Microsoft Excel. Struktur fungsi terdiri atas tanda sama dengan diikuti dengan nama fungsi, tanda buka kurung, argumen-argumen dari fungsi yang dipisahkan dengan tanda koma, dan tanda tutup kurung. Nah, nama fungsi dibuat dekat dengan nilai yang dicari oleh fungsi tersebut. Contohnya average untuk mencari rata-rata, sum untuk mencari jumlah. Argumen dapat terdiri atas bilangan, nilai logika seperti true and false, array, sel acuan, dan lain sebagainya. Fungsi dapat disatukan dengan operasi maupun fungsi-fungsi yang lainnya. Contoh penggunaannya average. Nah, silakan dilihat. Yang ketiga, menambahkan fungsi. Kesalahan pada pengetikan nama fungsi satu karakter saja atau kesalahan penginputan argumen akan menyebabkan fungsi tersebut tidak bekerja. Daftar fungsi dapat dilihat dengan cara menjalankan perintah insert function yang terdapat di tab formula. Kemudian pilih fungsi yang kita inginkan. Nah, ini langkah-langkah untuk menambahkan fungsi adalah sebagai berikut. Nah, ini sambungannya. Ini masih lanjutannya. Nah, yang keempat, mencari nilai rata-rata. Fungsi untuk menghitung nilai rata-rata di Microsoft Excel disebut dengan fungsi average ya. Sebagai contohnya ini sebagai berikut. Yang kelima, mencari pangkat dan akar. Mencari pangkat dapat dilakukan dengan menggunakan operator pangkat. Microsoft Excel menyediakan fungsi power yang dapat digunakan untuk mencari pangkat bilangan. Rumus untuk fungsi pangkat adalah power dan sebagai berikut. Nah, yang keenam, mengurutkan data. Ada urutan naik, ascending, yaitu mengurutkan data berdasarkan kolom acuan yang dipilih dimulai dari data dengan nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar atau berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nah, yang kedua B, urutan turun atau descending, yaitu mengurutkan data berdasarkan kolom acuan yang dipilih dimulai dari data dengan nilai yang terbesar sampai nilai yang terkecil atau berdasarkan abjad dari Z sampai A. Nah, pada langkah-langkah mengurutkan data sebagai berikut. 7. Mengurutkan data berdasarkan dua atau tiga kolom. Ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. Yang kedelapan, mengurutkan data berdasarkan hari atau bulan. Ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. Yang kesembilan, menyaring data dengan nilai tertentu. Ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. 10. Menyaring data terbesar atau terkecil. Ini langkah-langkahnya, silakan dibaca. 11. Menyaring data dengan custom auto filter. Nah, custom auto filter ini digunakan untuk menyaring data yang menggunakan
lebih dari satu persyaratan. Nah, penyaringan menggunakan custom auto filter memungkinkan kita menyaring dengan berbagai persyaratan penyaringan. Nah, ini kriteria untuk menyaring data menggunakan custom auto filter. Silakan dilihat. Nah, ini langkah-langkah menggunakan custom auto filter dengan dua persyaratan.